Shalom, mari saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah pada hari ini. Kami mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, supaya hati kami boleh meninggikan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan ditabur boleh menguatkan dan menumbuhkan kedewasaan rohani kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kalau kita boleh ada bersama-sama beribadah di tempat ini, semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita percaya ketika kita meninggikan Tuhan, bermazmur, mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap pujian umatnya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari yang percaya bahwa sungguh Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian umatnya, berikan sorak yang terbaik. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Mari jemaat Tuhan katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, dengan sungguh lebih lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Nyatakan lagi, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan segenap hati kami mengucap syukur, memuji Tuhan. Kau hadir dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Kau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada, kami hadir di depan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan. Kami mau bersekutu ya Tuhan. Semua adalah kasih, kebaikan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari yang rindu sembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan lagi sungguh di hadapan Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri lagi bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Kami datang menaikkan pujian, syukur, sembah di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan, kami sembah. Mari urapi kami ya Roh Kudus. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Rohku. Dengan segenap hati nyatakan kepada Dia, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang, ya Roh Kudus, Engkau hadir, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami. Lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang, ya Roh Kudus, Engkau hadir, ya Roh. Katakan dengan segenap hatimu, ya Roh Kudus. Lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang menyembah-Mu. Ku sembah. Kau melihat setiap hati ya Tuhan, hati yang rindu yang menyembah Engkau Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatimu nyatakan lagi. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan-Mu. Nyatakan syukur. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Yesus. Penuhi kami Tuhan. Lawat kami ya Roh Kudus. Jamah
setiap hati. Haleluya. Mari naikkan pujian sembah bagi Dia. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Roh Kudus melawat setiap hati kita. Roh Kudus memenuhi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, Kau yang Syukur Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu yang memuaskan setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu yang memulihkan setiap kami. Memberikan kekuatan yang baru dan harapan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan yang kami alami Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berserah. Kami mau tetap sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, siang ini Tuhan, seluruh hidup kami persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Pulihkan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Nyatakan. Yes Lord. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau. Engkau yang ditinggikan satu-satunya di tempat ini. Kiranya penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami berkenan kepadamu. Dan kiranya juga Engkau berkenan memberkati kami melalui firman-Mu. Bicaralah Tuhan, kuatkan kami kembali, segarkan kami kembali Tuhan.
Bangkitkan kembali roh kami. Bangun kembali Tuhan. Spirit kami Tuhan. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, Pak Ruby Nadia akan menyampaikan firman kepada kami. Mari juga Engkau Roh Kudus berkarya sementara kami duduk mendengar. Buka hati kami Tuhan supaya kami boleh menerima firman-Mu. Dibangun kembali rohani kami. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Ini waktunya Engkau membangun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini dengan iman percaya kami bahwa Engkau sedang bersabda kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja dan juga di rumah dimanapun kita berada, mari kita membuka hati supaya firman Tuhan menjadi berkat. Hari ini selaras dengan tema yaitu kesucian dan kebangunan rohani, saya akan menyampaikan firman dengan judul Jamahan Tuhan Mengubah Kehidupan. Kita akan baca Efesus 2 ayat pertama, ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Saudara, sangat penting bagi kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang sekedar beragama Kristen, yang pergi ke gereja pada hari Minggu, tapi benar-benar kita ketemu Tuhan, berjumpa Tuhan, dilawat Tuhan, dan mengalami Dia secara pribadi. Sebab kalau kita berjumpa dengan Tuhan, yang buta rohaninya akan melihat terang kemuliaan ilahi. Yang mati rohaninya akan dihidupkan, sehingga kita akan mengalami revival, kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Seperti seorang penganiaya jemaat yang namanya adalah Saulus. Dia ketemu Tuhan di depan pintu gerbang kota Damsyik. Jatuhlah dia dari kudanya, dan kemudian dia mendengar suara, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bertobat. Dan akhirnya dia dipakai menjadi rasul yang memberitakan Injil kemana-mana, menanam gereja di mana-mana. Ada perubahan yang radikal dalam hidupnya. Karena apa? Revival. Roh yang mati menjadi hidup kembali. Di Jepang saya mendengar kisah seorang bernama Tatsuya Shindo, mantan pemimpin gangster Yakuza. Tetapi ketika dia dalam penjara, justru di situ dia bertobat, ketemu dengan Tuhan, keluar dari penjara. Dia tidak mau lagi memimpin anak buahnya Yakuza. Dia pingin jadi pendeta. Sekarang dia telah membaptis ratusan orang Jepang, yang terutama adalah mantan para gangster. Kenapa? Karena hidup yang telah berjumpa dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, karena kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang rindu mengalami jamahan kuasa Tuhan, yang mengenal Tuhan secara pribadi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10, ketika Rasul Yohanes ada di pulau pembuangan Patmos, dia mendapatkan penglihatan kondisi di sorga. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dia melihat kumpulan orang yang banyak sekali jumlahnya, dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Rupanya inilah jiwa-jiwa yang dituai, terutama pada akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus kali kedua.
Karena mereka mengalami revival, kebangunan rohani dalam hidupnya. Pada saat Tuhan menjamah dan mengubah hidup mereka menjadi ciptaan yang baru. Dan ternyata mereka bisa masuk surga selamat bukan karena amal kebaikannya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Kalau kita bekerja lalu di akhir bulan kita mendapat gaji, itu bukan kasih karunia, itu upah. Saudara memang pantas menerimanya. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, tiba-tiba kita dikasih berkat dalam jumlah besar, itu adalah anugerah, grace, kasih karunia. Dan keselamatan itu adalah anugerah, free gift. Sesuatu yang cuma-cuma Tuhan berikan. Syaratnya cuma satu, percaya atau menerima pemberian itu dalam hidup kita. Karenanya ayat yang terkenal di Alkitab Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu kita percaya kepada Yesus, dosa kita diampuni, kita diselamatkan, kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Alkitab terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Wahyu 7 ayat yang ke-9-10 itu, keselamatan kita datangnya dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari anak domba itu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kami selamat karena Engkau Allah dan karena anak domba yang Engkau utus. Saudara, jadi keselamatan itu adalah anugerah Bapa Surgawi yang telah dibawa oleh putranya Yesus yang mati di atas kayu salib supaya orang yang percaya diselamatkan. Nah, kita akan melihat sekarang apa ciri orang yang hidupnya diubah karena mengalami revival, kebangunan rohani, karena dijamah oleh Tuhan. Sambil melihat contoh yang diuraikan dalam Alkitab, mari kita memeriksa diri. Apakah saya, keluarga saya, teman-teman dan orang di sekitar saya telah memiliki ciri-ciri yang ditunjukkan di dalam Alkitab ini atau belum? Jika belum, kita harus memberitakan Injil supaya setiap orang bertobat, menerima Yesus, dan mereka juga diselamatkan. Ciri yang pertama, orang yang mengalami kebangunan rohani adalah hidup kudus. Ayat 9 dikatakan, orang yang diselamatkan yang begitu banyak itu mengenakan jubah putih. Ayat 13 dan 14 dari Wahyu 7 menjelaskan makna jubah putih. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi Yohanes melihat orang-orang berjubah putih di sorga. Jangan salah paham, di sorga nanti gak semuanya orang pakai baju putih, saudara. Ya, ini adalah kiasan. Banyak orang pikir, oh Tuhan itu gak suka warna-warni. Sorga itu putih aja semuanya. Rasanya sorga tidak membosankan seperti itu. Buktinya tembok-tembok Yerusalem baru terdiri dari 12 batu permata yang berbeda-beda. Ada blue safir, ada jamrud, ada warna merah, warna hijau, warna biru, warna yang lain. Tuhan tidak buta warna. Tuhan yang menciptakan pelangi. Tapi mengapa dikatakan jubah orang yang selamat itu jubah putih? Karena ini gambaran, yaitu orang-orang yang hidupnya disucikan, putih bersih, kudus. Dikuduskan apakah karena perbuatan baiknya? Tidak, karena darah anak domba. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita bertobat dari dosa hari ini, dosamu
yang sebesar apapun diampuni oleh Tuhan. Engkau mungkin pernah menggugurkan kandungan, engkau mungkin pernah berzina, engkau mungkin pernah melakukan dosa apapun. Ketika kita bertobat hari ini, Tuhan menyucikan dosa kita, putih bersih seperti salju, dan kita dipandang indah di pemandangan mata Tuhan. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk anugerah yang besar itu. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kekudusan adalah anugerah Tuhan, tapi kekudusan status harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang benar yang kita lakukan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, Alkitab berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Banyak orang salah paham ketika membaca ayat ini karena membacanya secara letterlek, hurufiah, ayatiah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Loh, katanya kamu lahir baru, masih berdosa. Berarti kamu bukan lahir dari Allah. Berarti kamu belum lahir baru. Apa demikian? Apakah orang yang sudah lahir baru bisa berdosa atau tidak? Jawabannya bisa. Karenanya ada ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau Tuhan tahu bahwa orang yang lahir baru tidak mungkin berbuat dosa lagi, mengapa ada ayat yang tadi saya sebutkan? Ini menunjukkan orang yang sudah percaya Yesus masih bisa berdosa. Tetapi ayat ini berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kata berbuat dosa dalam bahasa Yunani dipakai kata kerja hamartano. Itu ditulis dalam present tense, dalam bentuk masa kini. Jadi terjemahan yang lebih simple kita lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan orang yang lahir dari Allah atau seorang anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, tidak tetap tinggal di dalam dosa, tapi dia hidup kudus. Kalau boleh saya kasih contoh, saya dan saudara sesekali bisa ada di dalam air. Waktu kita berenang, menyelam, bisa. Tapi tidak terus-menerus berada di dalam air, karena kita akan mati. Atau sebaliknya, ikan sekali-kali bisa melompat keluar dari air dan tidak mati. Tapi nggak bisa dia terus-terusan ada di luar air, karena dia pasti mati. Habitat bagi ikan adalah air, habitat bagi kita adalah udara. Habitat bagi anak-anak Tuhan adalah hidup kudus, hidup benar. Tapi itu orang ngakunya Kristen, ke gereja, katanya anak Tuhan, kok hidup terus-menerusan di dalam dosa. Kemungkinan dia tidak pernah lahir baru, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen lalu murtad, pindah ke agama yang lain, dan setelah 5 tahun nyesel balik lagi ke agama Kristen, kira-kira itu dia kehilangan keselamatan lalu mendapatkan lagi atau tidak? Belum tentu, saudara. Jadi orang Kristen pindah ke agama yang lain, kan di Kristennya dia belum tentu lahir baru, belum tentu pergi ke sorga, belum tentu sungguh-sungguh sudah bertobat. Dia pindah kepercayaan yang lain, dari neraka kiri pindah neraka kanan, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Lalu balik lagi jadi Kristen, apa dapat sorga lagi? Belum tentu. Kalau sekedar agama belum tentu menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Kristus itulah penyelamat satu-satunya, dan siapa yang percaya kepada Kristus, dia yang akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, karenanya kita harus hidup di dalam kekudusan. 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan begini. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang
dikuduskan dalam Kristus Yesus. Berarti status orang di Korintus, statusnya adalah orang kudus, walaupun mereka masih berbuat dosa. Karena itulah Paulus menegur jemaat Korintus untuk meninggalkan dosanya. Tapi statusnya ketika percaya, dia orang kudus. Selanjutnya dikatakan, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Status kita waktu percaya bukan lagi orang berdosa, orang kudus status. Tetapi kemudian kita dipanggil hidup berpadanan dengan apa yang ada. Hidup sesuai dengan status kita. Sehingga status harus juga berubah menjadi perilaku. Hidup makin hari makin kudus. Ada ayat yang penting yang kita perlu pahami. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita sudah selamat waktu percaya, tapi Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Siapa yang harus mengerjakan keselamatan? Allah atau kita? Kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tapi ayat berikutnya berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kata-katanya mirip, kerjakanlah. Dan kalimat kedua mengerjakan. Tapi kalau lihat bahasa aslinya, kata kerjakan yang pertama katergaseste. Kata yang kedua adalah energein. Bedanya begini. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, bukan stop. Kita terus harus bertumbuh rohani. Karena katergaseste artinya to accomplish. Selesaikan hingga sempurna. Apakah karya Kristus tidak sempurna sehingga kita yang harus mengerjakannya? Bukan itu maksudnya. Tetapi keselamatan itu bukan hanya, oh saya udah percaya Yesus, saya nggak akan masuk neraka, saya tidak akan dihukum. Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang berada dalam Kristus. Tapi keselamatan itu lebih luas daripada tidak hanya sekedar tidak masuk neraka. Keselamatan itu artinya kita harus tumbuh dewasa, karakternya menjadi serupa seperti Kristus. Karena itu to accomplish, sempurnakan terus. Pada waktu saudara bertobat percaya Yesus, untuk jemaat baru, saudara-saudara yang mengambil keputusan percaya Yesus, begitu mereka diselamkan, apakah mereka langsung suci sempurna seperti Yesus? Kan belum. Selamat sudah, lahir baru sudah, disucikan sudah, tapi terus harus bertumbuh makin serupa seperti Yesus. Dan untuk menjadi serupa seperti Yesus, Allah lah yang memberikan energi, kemampuan untuk kamu bisa melakukannya, bukan dengan kekuatan sendiri. Saya kasih contoh. 2 lalat ngobrol di bandar udara Soekarno-Hatta. Lalat Jakarta nanya sama lalat satunya, kamu dari mana? Oh 2 jam lalu saya ada di Surabaya. Saya baru aja sampai ke Jakarta. Ah nggak mungkin, sayap kamu kan kecil, gimana kamu bisa terbang dari Surabaya ke Jakarta? Benar, saya nggak bohong, sayapku memang kecil. Tapi waktu di Surabaya saya kan dekat sama pesawat. Jadi waktu pesawatnya mau berangkat, saya masuk ke pesawat Garuda. Pesawat Garudanya terbang, tadi baru mendarat, keluar saya. Saudara, itu pesawat Garuda memberikan energi sehingga yang tidak mungkin dikerjakan dengan sayap yang kecil, dia bisa mengalaminya. Saya percaya kalau kita beriman kepada Yesus, taat kepada perintah Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menjadi orang yang makin hari makin sempurna, makin kudus, makin serupa seperti Yesus. Karena Roh Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Penyucian, sanctification, itu ada 3. Yang pertama positional sanctification. Maksudnya waktu kita percaya Yesus, pada waktu yang lampau, saat kita bertobat, kita punya posisi sebagai orang kudus.
Tapi kemudian sekarang kita mengalami progressive sanctification. Kekudusan status, posisi harus menjadi kekudusan yang mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya kalau Yesus datang, kita dibawa ke sorga, kita akan mengalami perfected sanctification. Kekudusan yang disempurnakan ketika kita ada di sorga. Saudara perlu tahu ada 4 tingkatan moral manusia. Yang pertama, bisa berdosa. Adam dan Hawa ketika diciptakan suci, tapi kesuciannya belum teruji. Waktu diuji, dia jatuh dalam dosa. Suci tapi bisa jatuh, itu namanya bisa berdosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Ini kondisi semua manusia keturunan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Apapun agamanya, apapun gelarnya, mau pendeta, mau ustadz, mau apa saja. Kalau dia belum lahir baru, dia berada pada posisi kedua. Menahan-nahan dosa, tapi posisinya pasti akan jatuh karena tidak bisa tidak berdosa. Tapi ada kabar baik. Kabar baiknya adalah level ketiga, bisa tidak berdosa. Siapa orang yang bisa tidak berdosa? Orang yang sudah lahir baru karena bertobat, percaya kepada Yesus. Lalu kemudian setiap hari dia taat kepada firman, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin kalau saudara lahir baru, saya yakin kalau saudara taat pada firman, saya yakin kalau setiap hari saudara penuh dengan Roh Kudus, kita bisa tidak berdosa. Kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan yang keempat, nanti di sorga kita tidak bisa berdosa. Sudah nggak bisa berdosa karena sudah pakai tubuh kemuliaan. Kita sudah serupa seperti Yesus, disempurnakan di dalam kerajaan sorga. Pilihan kita sekarang ini cuma 2 dan nomor 3. Nggak bisa nomor 1 atau nomor 4. Karena nomor 1 itu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kita nggak bisa di situ. Yang keempat belum, kan kita belum di sorga. Pilihan cuma 2. Tidak bisa tidak berdosa atau bisa tidak berdosa. Mau pilih yang mana? Nomor 2 atau 3? Siapa yang mau 3? Siapa yang mau 2? Yang nggak ngangkat tangan nggak jelas ini saudara sekalian. Mungkin nomor 5 ini ya. Nah kalau kita ini belum lahir baru, tidak taat firman, tidak dipimpin Roh Kudus, tidak bisa tidak berdosa, jatuh terus dalam dosa. Tapi kalau kita lahir baru, taat firman, penuh Roh Kudus setiap hari, kita mampu mengalahkan keinginan daging sehingga kita bisa tidak berdosa. Jadi ciri yang pertama orang yang mengalami revival, dia mengenakan jubah putih, dia hidup kudus bagi Tuhan. Kekudusan bukan syarat untuk kita selamat, tetapi kekudusan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Yang kedua, Alkitab bilang bahwa orang-orang yang diselamatkan itu memegang daun palem di tangan kanan mereka. Daun palem itu lambang kegembiraan, lambang kemenangan. Itu berarti kita yang percaya kepada Yesus, cirinya mesti ada sukacita di dalam hati kita apapun yang terjadi. Karena sukacita dari Roh Kudus adalah buah-buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita. Dan sukacita itu tidak ditentukan oleh lingkungan, tetapi karena hubungan yang manis dengan Tuhan. Dalam Filipi 4 Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu Paulus ngomong gini, dia itu tahanan di penjara di kota Roma. Mana enak sih orang di dalam penjara. Tapi kenapa kok dia malah menasihati orang lain? Bersukacita, rejoice in the Lord. Bukan karena lingkungannya enak dan nyaman, tapi karena hubungan yang dia jalin dengan Tuhan. Yesus pernah ngomong gini, jangan bersukacita karena setan tunduk kepada kamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Jangan bersukacita karena mobilmu baru, karena rumahmu bagus. Jangan bersukacita karena gelarmu banyak, dompetmu tebal.
bersukacitalah kalau namamu tercatat di sorga. Sebab walaupun kita sakit kekurangan uang, selama nama kita tercatat di sorga, masalah boleh datang, paling banter mati. Mati masuk sorga. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk bah. Apa yang kita khawatirkan? Jadi walaupun orang kaya raya terkenal luar biasa, mati masuk neraka, wah itu duka cita saudara, nestapa. Tapi kalau kita dijamin oleh Tuhan, nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan, kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu biar hidup kita jangan ditandai dengan keluhan, ngomel aja, bersungut-sungut tiap hari. Ayo belajar bersyukur. Wah istri saya cerewet, masih mending punya istri. Ada orang istrinya sudah meninggal, nyesel dia. Kenapa dia suka maki-maki istrinya? Anak-anak saya nakal. Bersyukur punya anak. Ada orang pengen punya anak, gak diberi oleh Tuhan. TV saya kecil. Mendingan punya TV kecil. Ada orang gak punya TV. Ayo belajar melihat hal-hal yang positif dalam hidup ini. Kita masih bisa sehat, pergi ke gereja, bisa makan, itu sudah anugerah Tuhan. Kita masih hidup, masih sehat, berarti masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kalau ada yang meninggal di dalam iman, Alkitab bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi ingat ini, orang beriman kalau mati itu tandanya, pertama, tugasnya sudah selesai. Yang kedua, rumahnya di sorga sudah jadi. Dan yang ketiga, pahalanya sudah tersedia. Kalau tugasmu sudah selesai, rumahmu sudah jadi, pahalanya sudah tersedia, pulang saudara. Nggak usah kena COVID, pulang. Tapi kalau belum selesai tugasnya, masih dibutuhkan, tetap jalan. Mau dikasih tugas oleh Tuhan untuk melayani? Siapa yang masih mau dikasih tugas oleh Tuhan untuk melayani? Haleluya, yang gak angkat tangan, tugasnya udah selesai. Saudara-saudara, jadi kalau kita masih hidup, ada tugas yang harus kita kerjakan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam sukacita, walaupun tantangan besar di sekitar kita. Yang ketiga, saya melihat di ayat yang ke-11 dan 12 dari Wahyu 7, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. 15a, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Haleluya. Yang ketiga, saya melihat makhluk-makhluk sorgawi itu ketika melihat anak domba Kristus di tahta yang kudus, mereka langsung tersungkur, tiarap saudara-saudara, berlutut sujud. Ini menandakan kerendahan hati, tidak menganggap layak untuk dipuji itu dirinya, tapi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mereka melemparkan mahkota dan berkata, hanya Engkau satu-satunya yang layak menerima hormat, pujian, kuasa sampai selama-lamanya. Saya melihat kerendahan hati adalah ciri dari orang yang dijamah oleh Tuhan. Ini adalah sikap para makhluk sorgawi. Bahkan ini adalah sikap Kristus sendiri yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi serupa seperti manusia. Allah yang di sorga kok mau lahir di dalam kandang yang hina? Kalau enggak rendah hati mana bisa, saudara-saudara. Kok mau dia mencuci kaki murid-muridnya? Kerendahan hati yang luar biasa. Kok mau dia taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa? Karena kasih dan kerendahan hatinya. Itu sebabnya waktu Yesus khotbah di bukit, yang pertama kali dia ngomong gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terjemahan lama, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Setan yang sombong dicampakkan,
malaikat yang sombong, Lucifer, dicampakkan jadi iblis. Yesus merendahkan diri, diangkat, memperoleh nama di atas segala nama. Orang yang sombong akan dihukum Tuhan. Nebukadnezar, Raja Babel bilang, aku yang mendirikan Babel dengan kekuatan tanganku. Tuhan bilang sombong. Sama malaikat disentil kupingnya, tik. Otaknya goyang setengah milimeter. Udah lupa namanya. Begitu pulang bukan cari istana, cari kandang, saudara-saudara. Dia nggak pikir dirinya raja. Mungkin kerbau, mungkin dia pikir dirinya kambing atau si Blacky barangkali, saudara sekalian. Makan rumput. Biasanya kan makan capcay puyung hai barongsai. Tapi karena dia sombong, disentil, langsung hilang ingatan. Baru sekian bulan kemudian dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, baru dipulihkan ingatannya oleh Tuhan. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. John Lennon waktu konser di Filipina pernah ngomong, Yesus memang terkenal, tapi The Beatles lebih populer daripada Yesus. Nggak lama ditembak orang, mati dia. Dan apakah orang sekarang ingat nama John Lennon? Yang tua-tua masih ingat lah. Coba tanya sama anak SD. Kamu tahu John Lennon? Nah hanya dia, Lenong. Lenong siapa? Bukan Lenong, Lennon. Nggak tahu dia. Nama John Lennon makin dilupakan. Nama Yesus makin dikenal, makin dicintai, makin dipuja, makin disanjung sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, kalau engkau kaya jangan sombong. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau engkau pintar, punya gelar berderet, S1, S2, S3, jangan sombong. Semua adalah anugerah Tuhan. Engkau sukses, engkau berhasil, anugerah daripada Tuhan. Kita cuma debu tanah. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan atau dipercaya orang untuk mengelola ABCD, anugerah. Kita cuma debu tanah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Kalau lihat orang lain jangan, siapa kamu? Mendingan saya. Saudara jangan sombong. Sombong itu nggak perlu kaya loh saudara. Sombong itu nggak perlu modal. Karena sombong itu sikap hati. Ada anak SMA habis ulangan. Kamu dapat berapa? Aduh jelek cuma 5. Hah 5? Kurang mah 2 katanya. Udah bodoh sombong lagi saudara sekalian. Ada orang sakit gigi. Aduh nggak enak nih makan. Habis dicabut nih gigi. Temennya tanya berapa biji yang dicabut? 1. Saya mah 3. Ompong aja sombong saudara sekalian. Aduh, jangan sombong. Yang cantik jangan sombong. Itu karunia berkat Tuhan. Orang cantik kalau nyebrang jalan gak lihat-lihat, ditabrak mobil, hilang cantiknya. Betul? Apalagi orang jelek nyebrang jalan, sombong, ditabrak mobil, hilang wajahnya, saudara-saudara. Jadi mari kita berkata, Tuhan, semua adalah anugerah-Mu. Yang keempat, dikatakan di ayat tadi juga, mereka sujud, tersungkur, lalu menyembah Allah. Dan ayat 15 berkata, siang dan malam mereka melayani di bait suci Allah. Itu menunjukkan orang yang dilawat oleh Tuhan akan hidup menyembah Tuhan, melayani Tuhan siang dan malam. Artinya walaupun kita ini bukan jadi pendeta, tapi pengusaha, jadi insinyur, jadi dokter, jadi ibu rumah tangga, jadi guru, jadi pegawai negeri, 24 jam sehari fokus kita adalah Kristus. Kita harus memuliakan Dia. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa misi di bumi itu menghasilkan tuaian jiwa. Dan tuaian jiwa di sorga itulah yang kemudian menjadi penyembah kekal yang menyembah Tuhan di sorga. Kan orang dari segala suku, kaum, bangsa, bahasa itu kan menyembah di hadapan tahta anak domba. Siang malam memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendengar kabar baik Injil.
Karena misi dilakukan, ketika misi dijalankan di bumi, hasilnya penyembah kekal akan ada di sorga. Saya percaya bahwa amanat agung Tuhan Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu muncul di tengah atmosfer atau suasana penyembahan. Karena Matius 28 ayat 17 dan selanjutnya berkata, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dalam suasana penyembahan, ketika semua orang tersungkur di bawah kaki Yesus, Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ketaatan melaksanakan misi agung Yesus menghasilkan penyembah-penyembah di dalam kerajaan sorga. Kalau orang tidak melakukan amanat agung, tidak ada yang diselamatkan, tidak ada orang yang menyembah Tuhan di dalam kekekalan. Tapi penyembah-penyembah di dalam kekekalan itu merupakan hasil tuaian raya karena misi, karena Injil yang diberitakan. Di sorga nggak perlu penginjilan, semua kan udah percaya Yesus. Di sorga ada penyembahan yang kekal. Tapi di bumi penyembahan bukan hanya nyanyi. Penyembahan juga berarti melakukan misi amanat agung Yesus. Jadi orang yang cinta Tuhan bukan bilang, saya benar cinta Tuhan, tiap hari saya doa 5 jam. Bagus, tapi bukan hanya itu. Oh, saya cinta Tuhan, saya suka menyanyi memuji Tuhan. Tiap minggu saya pelayanan jadi WL, jadi singer, jadi pemusik, jadi penari. Latihan seminggu 3 kali, 5 kali juga gak apa-apa. Bagus. Tapi ingat, misi bukan hanya nyanyi, misi bukan hanya main musik. Penyembahan bukan hanya nyanyi, penyembahan bukan hanya main musik. Penyembahan adalah melakukan misi, memberitakan Injil. Adakah anggota keluarga kita yang belum percaya? Ayo kita menyembah Tuhan dengan cara memberitakan Injil kepada mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, ayat 14 berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ciri kelima dari orang yang mengalami revival, kebangunan rohani dalam hidupnya adalah dia hidup setia kepada Kristus. Walaupun melalui kesusahan besar, aniaya, penderitaan, mereka rela memikul salib. Karena Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kita percaya kepada Yesus itu kasih karunia, tapi menderita bagi Kristus juga adalah kasih karunia. Saya ingat ketika gereja kita tahun 96 dibakar massa dalam kerusuhan, orang-orang banyak yang telepon saya, aduh kita sedih loh dengarnya. Ya kiranya Tuhan kuatkan. Saya bilang terima kasih. Tapi seorang rekan hamba Tuhan dari Jakarta telepon, saya dengar gereja Anda dibakar ya? Iya. Selamat ya? Selamat. Loh, saya pikir kok selamat? Maksudnya apa? Loh, selamat. Menderita bagi Kristus itu anugerah loh. Anda itu dipercaya Tuhan, bisa menerima anugerah menderita bersama Kristus. Menderita bukan karena kesalahan, menderita karena kebenaran. Anugerah loh. Seperti rasul-rasul dapat anugerah. Saya pikir benar juga ya. Dia nyambung lagi. Saya iri, kok bukan saya ya dapat anugerah itu. Nekat juga. Maka jawab saya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Saya bilang, saudara. Tapi ini kelihatannya kan konyol, tapi alkitabiah loh saudara. Benar juga ya. Ketika tekanan datang, Tuhan itu ingin ada anak-anak yang bisa dibanggakannya. Bukan di hadapan manusia, bahkan di hadapan iblis. Kan setan pernah datang sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, setan, kemana kamu? Muter-muter, keliling-keliling katanya. Ada yang suka muter-muter dari mall ke mall, dari kota ke kota. Kadang-kadang bisa mengikuti si iblis ini, saudara sekalian. Kamu lihat gak satu anakku, Ayub, setia, saleh, hidup benar. Ya jelas Tuhan, karena kan diberkati, sehat, anaknya banyak. Kamu kan menyuap dia dengan berkat. Coba kalau semuanya ditarik, pasti menyangkal dia. Oh enggak, aku yakin Ayub mencintai aku karena tulus, bukan karena diberkati kaya raya. Oke, saya tes ya. Saya uji, saya coba ya. Silahkan, tapi kamu gak boleh bunuh dia. Siap.
tangkap katanya. Langsung 10 anaknya mati, seluruh hartanya dicuri orang habis, seluruh badannya penuh dengan bisul, sakit. Dan istri yang satu-satunya bilang, ngapain masih setia sama Tuhan? Kutuki saja Tuhanmu, lalu matilah engkau. Mungkin dia tambah lagi, setelah itu gua kawin lagi sama orang lain. Waduh, terpuruk banget Ayub. Tapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan 2 kali lipat berkatnya, keadaannya. Lalu Tuhan bilang sama setan, lihat, ini anakku lagi susah tetap setia. Oh saudara, maukah kita jadi anak Tuhan yang bisa dibanggakan oleh Yesus? Kita percaya Yesus itu biasa. Kita dipercaya oleh Yesus itu luar biasa. Kita menerima Yesus lalu kita dapat untung, itu biasa. Tapi apakah kita bisa menguntungkan kerajaan Allah? Kita bangga sama Yesus itu biasa, karena Yesus memang sangat membanggakan. Tapi apakah Tuhan bisa membanggakan kita? Lihat anakku, walaupun tantangan sebesar apa, nggak menyangkal, setia dia. Setan bungkem, gimana caranya membungkam setan? Setia bahkan ketika penderitaan datang. Ketika tantangan kesulitan, engkau bangkrut, sakit, hampir mati, teman-teman meninggalkan engkau. Engkau pikir dirimu sudah seperti puntung rokok yang akan dibuang, gak ada artinya. Tapi engkau bisa menengadah ke atas dan berkata, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan ngomong sama setan, lihat, ini anakku hampir mati, ngalami kebangkrutan. Tapi dia ngomong apa? God is good all the times. God is good. Semua baik, apapun yang terjadi semuanya baik. Dan kalau Tuhan temukan sikap itu, gak lama engkau akan diberkati double porsi. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan mahkota kehidupan Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang setia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan baru ada masalah sedikit, mana Tuhan katanya Tuhan baik. Kita mah gak ada apa-apanya sama Ayub, 10 anaknya mati. Oh tapi anak saya mati, paling 1 saudara. Ada orang anak mati, pemimpin sel datang, staf gembala datang, sabar bu, Tuhan kasih kekuatan. Kamu gak tahu, gak pernah ya anaknya mati? Pernah anak kamu mati? Ya belum sih, makanya jangan sok nasihati saya. Anak saya mati tahu. Tapi kalau yang nasihatinya Ayub, pernah anaknya mati 10 sekaligus. Langsung bungkem loh saudara sekalian. Bukan cuma 1, 2, 10 anaknya. Tapi tidak menyangkal Tuhan, tetap berkata Tuhan baik. Dia tahu jalan hidupku. Kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Hartamu habis, orang menjelekan, tapi kalau engkau masih bisa berkata semua baik. Tuhan bilang bahkan sama setan, lihat anakku, hebat kan, luar biasa. Kamu lihat, dia menyembah aku bukan karena aku kasih berkat, kasih kekayaan. Dia mencintai aku. Kalau udah lulus gitu, berkat itu gak ketahan saudara, mengalir dalam hidup kita. Kita gak mikir-mikir, Tuhan siapkan bagi kita. Marilah kita hidup setia kepada Kristus. Karena tidak ada yang lebih indah selain daripada Dia. Dan yang terakhir, apa akibatnya? Kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup dalam sukacita, kalau kita hidup rendah hati, kalau kita hidup memuliakan Tuhan, kalau kita hidup setia
kepada Kristus, kita akan menerima anugerah kekal dari Tuhan Yesus, yaitu Sang Anak Domba yang duduk di tahta. Ayat penutup ayat 15b sampai 17 dari Wahyu 7 tadi berkata, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apa yang terjadi kalau kita benar-benar mengalami perubahan hidup setelah Tuhan menjamah kita dengan 5 ciri tadi? Kita berkata, Tuhan akan membentangkan kemahnya. Artinya Tuhan akan memberikan rumahnya di sorga bagi kita. Mereka tidak akan haus dan lapar lagi. Ada penyediaan ilahi yang Dia berikan bagi kita. Tuhan akan melindungi dari panas terik matahari, berarti ada proteksi. Di dunia ada banyak ancaman, kesulitan. Ketika kita bersama Yesus, perlindungan yang sempurna atas kita. Tuhan akan menggembalakan, Dia pemimpin yang akan menuntun kita pada padang yang berumput hijau. Dia akan menuntun kita pada mata air hidup, artinya memberikan kesegaran di dalam jiwa kita, memberikan kehidupan yang abadi. Dia akan menghapus air mata kita dan mengganti dengan sukacita yang kekal. Dan yang paling indah, kita akan bersama dengan Yesus sampai selamanya. Yang terindah tentang sorga, bukan karena jalannya dari emas, bukan karena pintu gerbangnya dari mutiara, bukan karena temboknya terdiri dari batu permata, tapi ada Yesus, kekasih hati kita di sana. Kita akan bersama-sama dengan Dia sampai kekekalan. Nikmati Yesus, bukan hanya kelak di sana. Mulai dari saat ini, biar kita mengalami revival, kebangunan rohani sejati, bukan kebaktian. Kebangunan rohani sejati adalah tatkala Allah menjamah kita, mengobarkan cinta yang benar-benar berapi-api di dalam hidup kita, sehingga kita hidup kudus. Kita hidup di dalam sukacita walaupun dalam tantangan. Kita hidup dalam kerendahan hati, sadar semua anugerahnya. Kita hidup untuk menyembah Tuhan dan memberitakan Injil supaya orang pun bisa menjadi penyembah dalam kekekalan. Dan kita setia kepada Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan selalu menjamah kita dengan hadirat-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari buka hati, amin. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi, angkat tanganmu dan hatimu, katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara laba 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 shikandara laba. Saudara, lihat dirimu di antara orang banyak di sorga, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, menyembah, memuliakan Tuhan. Pastikan engkau ada di sana dan mulai menyembah Tuhan dari sekarang. Haleluya. Keselamatan dari Allah kami dan Dia yang duduk di tahta bagi anak domba. Haleluya. Ya lama 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 shikandara lama 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 lama. Ya lama 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 lama. Engkau layak, Engkau layak. Haleluya, haleluya. Siapa yang rindu jamahan Tuhan, angkat tanganmu. Bapa, setiap anak-anakmu yang hari ini mengangkat tangan dan hatinya, hamba berdoa, kobarkan lagi api Allah dalam hati kami. Adakan revival dalam hidup kami. Berkobar-kobar, menyala. Yang rohnya mati dalam nama Yesus, dihidupkan saat ini. Engkau percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Keselamatan kau terima, karena hari ini kau percaya kepada Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa, anak-anakmu yang datang dengan beban dan masalah, sekarang dengan iman terimalah pertolongan dari Tuhan turun atas hidupmu. Terima mujizat, terima berkat, terima jawaban doa, terima pertolongan Tuhan, terima urapan Roh Kudus, terima impartasi kuasa Allah mengalir dalam hidupmu. Terima kuasa dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami ya Tuhan. Jamah, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi nyatakan, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami diurapi, kami diberkati, kami dikobarkan kembali Tuhan untuk melayani, mengasihi Tuhan, bahkan menjadi saksi dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar terjadi kebangunan rohani dimulai dari setiap hidup kami Tuhan siang hari ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben Adi. Kiranya Tuhan, terus Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, boleh melayani Tuhan, boleh sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam setiap apapun yang dikerjakan, kemanapun dan dimanapun melayani.
Kiranya berkat Tuhan menyertai dalam kehidupannya Tuhan. Sebentar kami juga Tuhan boleh mempersiapkan untuk kami boleh memberikan persembahan. Dan siang hari ini Tuhan juga kiranya memberkati. Kami percaya hidup kami sudah dipulihkan, hidup kami sudah diberkati Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah secara online, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer melalui rekening yang tertera di layar. Kita akan sama-sama saksikan Bethel News. Salam jumpa kembali dalam Bethel News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Bagi para wanita, mari bergabung dalam ibadah Bethel Women Fellowship yang diadakan pada Kamis 17 November jam 5 sore melalui aplikasi Zoom dengan dress code polos warna bebas. Gunakan GBI Bethel Apps untuk melakukan pendaftaran sebelumnya. Influencer. Bethel Business Community bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha mengadakan acara pelatihan entrepreneurship bertemakan Business Starter Pack, Business Know-how and Communication Part 2 bersama pembicara Bapak Dr. Tan Kuang. Acara diadakan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi pada Jumat 18 November jam 6 sore. Acara tidak dikenakan biaya, namun diperlukan pendaftaran sebelumnya melalui link berikut ini. Ikutilah Super, seminar untuk pertumbuhan rohani bersama tim dosen STT Karisma. Yesus Kristus Tuhan kita. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada 11, 18, dan 25 November jam 7 malam. Catat waktu dan tanggalnya. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 19 November jam 6 pagi bersama PDM Jessica Elizabeth Abraham yang dilakukan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan doa Sabtu pagi di GBI Bethel Hyper Square jam 6 pagi bersama PDP Rivosa Santosa. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama. Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 19 November di GBI Bethel Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara PDP Guna Asin. 20 November di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 dan 10.30 dilayani PDM Lenawati Tanujaya. 20 November di GBI Bethel Mekarwangi jam 7.30, 10.30, dan 4.30 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan kami informasikan, segera dibuka tempat ibadah GBI Bethel di Kings Shopping Center, Jalan Kepatihan, lantai 15. Ibadah perdana 4 Desember jam 9 pagi, terbuka untuk umum dan anak, dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin, tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Retreat Saya Murid Kristus level berakar dan bertumbuh diadakan kembali pada Sabtu 26 November jam 9 pagi hingga 4 sore melalui aplikasi Zoom bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan tim. Bagi Anda yang akan mengikuti retreat ini, lakukan pendaftaran pada link berikut.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, Kau yang sudah memberikan kepada setiap kami kebenaran firman-Mu, peneguhan-peneguhan yang Kau nyatakan bagi kami, bagaimana kami diingatkan pada siang hari ini untuk membangun kehidupan kekudusan kami di hadapan Tuhan. Sesudah kami menerima anugerah di dalam Kristus, kami terus bertumbuh, kami menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, teguhkan dan meteraikan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rubin Adi, terus pakai dan urapi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran dimanapun hamba-Mu berdiri, memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami beban dan pergumulan secara khusus, kami tidak mau undur dari Tuhan. Kami justru makin mencari Engkau, berpaut kepada Tuhan. Karena pertolongan kami datangnya dari atas. Karena solusi datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan tolong kami tepat pada waktunya. Kami terus berdoa untuk kota dan bangsa kami. Biarlah Tuhan kiranya yang terus memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka dimampukan untuk menjalankan kepemimpinannya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami ini kami mengangkat kedua tangan kami. Turunlah atas kami sekalian berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang menyertai kami akan sampai selama-lamanya, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati katakan amin.